Berang-berang makan bihun, lalu ngemil roti buaya. Jakarta lagi ulang tahun. Semoga makin maju dan selalu berjaya. Yeay, MJ Listener, kalau ngomongin soal Betawi, apa yang pertama kali muncul di pikiran MJ Listener nih ya kan? Kalau aku mungkin apa ya, kerak telur ya kan? Kerak telur, terus ondel-ondelnya. Nah, atau pantunnya, kulinernya, budayanya, atau tokoh-tokoh legenda asal Betawi yang nama-namanya mungkin juga baru saja dijadiin nama jalanan di Jakarta ya. Kalau aku sih paling ingat tuh Benyamin Sueb, nggak bisa tidak, itu legenda dari zaman lahir sampai dengan sekarang udah ya masih remaja sih sekarang. Oke, sebuah budaya tidak akan bertahan kalau tidak ada yang menjaganya. Benar kan MJ Listener? Kita tidak akan pernah bisa menjadi bangsa Indonesia yang sekarang atau mungkin Jakarta yang sekarang kalau tidak ada para penerus-penerus pendahulu kita yang juga melestarikan budayanya. Nah, sama halnya dengan budaya Betawi saat ini. Para tokoh legenda Betawi, baik yang namanya dijadikan nama jalan di Jakarta ataupun tidak, juga turut berjasa loh dalam menjaga kelestarian budaya Betawi. Salah satunya adalah Benyamin Sueb. Siapa di antara kalian yang nggak tahu? Ini nggak boleh masuk Jakarta nih ya, yang nggak tahu ya. Tentunya MJ Listener nggak asing dong dengan nama ini. Tokoh yang akrab dipanggil Babe Benyamin ini merupakan seniman yang berhasil menjaga kelestarian budaya Betawi. Melalui karya-karyanya, budaya Betawi berhasil mendapat pengakuan dan dicintai oleh masyarakat. Dan MJ Listener, saat ini kita sudah terhubung dengan putra dari Babe Benyamin Sueb, yaitu Bim Triani Benyamin. Melalui sambungan telepon kita langsung sapa Bang Bim. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Margaret ya. Iya. Apa kabar nih? Apa kabar Bang Bim? Apa kabar nih? Aduh, ini pertama kali ya kita terkoneksi ya melalui MG Radio ya. Iya, terima kasih banyak ini. Loh kita, Bang Bim, kita terima kasih ya. Pokoknya Bang Bim ini salah satu inspirasi buat kita semuanya yang benar-benar bisa menjadi panutan untuk menjaga kelestarian khususnya budaya Betawi. Sebelumnya kita ucapkan selamat ulang tahun juga sih terkait dengan hajatan Jakarta 495 ini untuk Bang Bim dan juga keluarga besar ya. Yeay, tepuk tangan. Buat kita semua lah, buat kita semua warga Jakarta. Iya, Bang Bim ini sebagai anak Betawi nih Bang. Ulang tahun Jakarta kali ini dan juga perayaannya seperti apa? Apakah ada yang spesial atau ada hal-hal yang berbeda dibandingkan mungkin tahun-tahun sebelumnya untuk Bang Bim sendiri? Ya, kalau perayaan ini dari namanya itu berubah jadi hajatan Jakarta ya. Itu jadi pada momen sekarang ini baru dirubah gitu ya. Lebih Betawi lah kalau hajatan kan. Dulu ada namanya hajatan Betawi, sekarang hajatan Kota Jakarta. Jadi merubah HUT DKKI menjadi hajatan, itu satu hal. Nah, kita lihat pembangunannya ya, bersyukur Kota Jakarta lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tetapi meskipun masih banyak PR pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh Kota Jakarta ya. Baru-baru ini kan kita dengar Pak Gubernur itu meresmikan nama jalan, beberapa jalan ya untuk tokoh Betawi. Itu saya dan rasanya juga masyarakat Betawi Kota Jakarta juga pada sangat senang sekali. Buat saya itu sesuai dengan apa yang buat pribadi ya, yang saya harapkan. Karena memang kita membangun sesuatu, membangun Kota Jakarta, membangun apapun yang kita lakukan harus melihat tiga aspek tuh, aspek dahuluan ya, yang dulu, sejarah yang dulu ya, kita menghargai yang sudah menghargai senior, menghargai tokoh-tokoh yang ada ya, lalu juga kita melihat apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat sekarang kekinian ini dan juga berguna untuk untuk masa depan penerus kita. Jadi tiga hal itu yang harus kita lakukan. Jadi kegiatan apapun itu bermanfaat untuk itu. Nah, makanya kita lihat ini kemarin memberikan penghargaan, memberikan nama jalan, itu sesuatu yang sangat baik sekali. Ya. Artinya menghargai pada tokoh masyarakat yang ada yang mendahului. Karena dengan demikian kita anak cucu dan generasi muda juga jadi tahu siapa sih ini, siapa sih itu. Kalau nggak kan hilang
tanpa Iya. kesan kalau Bang nggak Bim, ada. ya, Ya, ini kan kalau tadi Bang Bim kan bilang ada banyak sekali PR. Oke, kita tidak membahas masalah PR-PR yang itu sudah jadi tugas gubernur dan jajarannya, tapi kita masuk ke pelestarian budaya Betawi ini loh, Bang. Ini kan Jakarta semakin kesini kan semakin maju ya. Dan ini ya, merupakan ibaratnya juga kota metropolitan miniatur dari keragaman Indonesia sendiri. Nah, ya. budaya Betawi itu sebenarnya sekarang itu seperti apa sih eksistensinya? Iya, Konkretnya, Bang? ya begini, kalau budaya itu kan memang harus dilestarikan dan dikembangkan, jangan cuma Mm-mm. dilestarikan saja, tapi dikembangkan. Sesuatu yang baru itu bisa saja muncul menjadi sebuah kreasi budaya, kreasi Mm-mm. tradisi ya. Karena memang dulu juga kan nggak ada namanya gambang kromong, itu kan Mm-mm. perpaduan dari unsur musik Latin, ada yang Mm-mm. dari Portugis gitu kan, Mm-mm. ada yang dari Cina, Taiyangnya kan gitu. Mm-mm. Jadi sebuah budaya itu harus dilestarikan dan dikembangkan. Jadi kalau kita lihat Betawi, ya alhamdulillah bersyukur sih sekarang ada namanya Setu Mm. Babakan Mm. yang memang itu diperuntukkan melihat Betawi Jakarta tempo dulu seperti apa sih gitu, dari rumah-rumahnya, adat istiadatnya di situ kan ada. Jadi tidak hilang, tidak punah sendirinya begitu. Nah, Memang mhm. ke Bang, depan memang harus ada nilai diajari kepada anak-anak kita, anak didik kita, supaya dari dini tahu tentang seni budayanya masing-masing di daerah. Kayak misalnya di Jawa Barat heeh. diajari seni budaya Jawa Barat, di Jawa Timur begitu, di DKI juga harus seperti itu. Nah, Bang Bim, kita harus akui loh ya, Bang Bim, sosok tokoh Betawi Benyamin Sueb ini kan memang sangat legendaris dan setelah Ya. beliau banyak orang yang beranggapan bahwa tidak lagi menemukan sosok-sosok yang sangat-sangat kental dengan kebetawiannya setelah Benyamin Sueb. Nah, apakah kemudian ini bisa dianggap ya sudah kiprah dari budaya Betawi itu eksistensi hitsnya itu selesai di sosok Babeh atau gimana, Bang melihatnya? Karena memang Enggak. harus diakuin ya, Ya. karena Ya. karena saya bukan orang asli Jakarta sih, tapi Iya. lama di Jakarta. Iya. Memang belum dapat yang memang se ikonik Babeh Iya. gitu loh. Gimana itu, Bang? Iya, betul. Bang Bim Betul, sendiri betul. gimana nih? Nggak mau nih, gimana cara membuat agar bukannya pengen mengadakan Babeh yang kedua, tidak, beliau tidak tergantikan ya. Tapi Iya. ayo memperbanyak gitu loh anak-anak muda khususnya sekarang seperti Iya. beliau gitu. Gimana cara? Betul. Jadi memang nggak cuma di Jakarta juga Pak, di Jawa Tengah itu kan ada di Kempot. Sekarang di Kempot udah nggak ada, kan? Nanti siapa? Apakah itu mati nanti budaya lagu Ambyar. gitu kan? Ya nggak juga, nanti akan timbul juga seniman budayawan yang lain dengan warna lainnya gitu. Kalau mau Babe itu ya seperti itu, memang susah kayak menyaingi lah katakan ya. Karena memang dia multi talent, almarhum itu multi talent. Apa yang kita harus lakukan yaitu dari sedini mungkin anak didik kita, anak-anak kita itu mencintai budayanya gitu. Jadi kalau sudah dewasa itu agak sulit ya. Karena memang itu dipupuk sejak dini anak-anak kita supaya mencintai budayanya. Karena memang luar biasa budaya Indonesia sebenarnya kan. Iya. Dari Sabang sampai Merauke nggak ada negara seperti Indonesia. Bang Bim, budaya gitu. jujur nih kalau di rumah itu biasanya keluarga saling manggilnya itu masih pakai nama panggilan asli Betawi atau udah modern mama, papa, tante, om atau masih babehnya gitu atau seperti apa kalau di rumah? Saya manggil kan emak bapak. Oke. Kalau bapak saya panggil bapak, emak saya masih ada, ya panggil emak saya sampai sekarang. Bang Bim, Ya. apa sih pesan-pesan yang paling Bang Bim ingat dari Babe terkait apa ya? Besok tuh kamu kalau udah gede jadi orang itu harus seperti ini seperti itu. Ya. Untuk budaya itu Ya. apa yang paling diingat, Bang? Jadi almarhum tuh begini, kalau ini kan dia agamis ya, agamis tapi toleran gitu. Jadi gini, kalau mau sukses akhiratnya, kalau itu kan begitu akhiratnya, agamanya lo harus pelajarin agamanya. Kalau mau sukses dunianya lo harus pelajarin gitu kan. Jadi almarhum itu untuk
apa namanya pendidikan, pokoknya dibilang pala jadi kaki, kaki jadi pala, gua usahain deh gitu. Dulu almarhum seorang seniman yang ya dapat dapat apa namanya rezeki, kadang dapat kadang enggak kan. Tapi alhamdulillah bisa nyekolahkan anaknya di Amerika. Kakak saya di Amerika, saya dulu juga di Amerika di Denver, Colorado. Wow. Jadi Gimana caranya luar itu? biasa. Iya, makanya pala jadi kaki-kaki kepala. Dulu saya juga sekolah di Pangudi Luhur, sekolah Katolik, gitu ya. Jadi almarhum juga, lu mau sekolah ya, terserah mau sekolah di mana, gitu kan. Yang penting agama lo, nah, kan gitu. Jadi harus dipisah itu, ya agama tetap, tetapi untuk dunianya harus dicari. Saya sekolah di sekolah Pangudi Luhur nggak masalah gitu. Jadi sekolah di Amerika silakan aja sekolah. Alhamdulillah apa namanya kita ya berhasil sekolah. Saya pulang juga ngelola dulu salah satu radio kan. Iya. Nah, itu baru yang kita mau nanya. Abang kan ini juga punya nih banyak sekali radio, jaringan radio yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Yang kanan katanya radio itu kan juga untuk sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah masing-masing. Boleh diceritain nggak sih Bang sebenarnya itu kenapa itu bisa dibuat radio seperti itu dan apa tujuannya seperti itu? Jadi memang kita juga apa namanya Babe dulu sejak awal radio yang kita dirikan di Jakarta, kita menunjukkan radio begini, kita kan dari Jakarta gitu kan, Betawi lah gitu kan. Setelah berkembang kita nggak mau juga apa namanya membetawikan daerah. Ya kita ada radio di daerah, kita bangun radio itu nilai lokalnya itu kita bangun gitu. Jadi namanya pun itu radio daerah, misalnya di Bandung ya nama di Bandung, terus juga di Palembang, di mana beberapa daerah. Jadi nggak ada kita membetawikan daerah di sana, nggak. Jadi mengangkat apa budaya masing-masing daerah itu. Karena memang kita cinta budaya Indonesia, ini luar biasa Indonesia nih. Gitu ceritanya. Ada berapa banyak sih Bang jaringan radionya? Ya dikit lah, dengan MG itu jauh lah. Oh, masa sih merendah loh ya kan ini. Oke, apa Bang? Ini kan kemudian udah 495 nih Jakarta usianya, ya kan? Kita selalu berharap Jakarta ini terus sukses dengan anak-anak mudanya sebagai tokoh Betawi, tokoh inspiratif juga. Menurut saya sih Abang masih yang generasi muda banget ya gitu. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar Bang sebenarnya kita sebagai anak muda, sebagai sosok-sosok penerus ini di era sekarang ini khusus untuk kota Jakarta? Ya itu kita harus mencintai apa yang kita punya, seni budaya kita. Nah untuk mencintai itu kan generasi sekarang ya harus bergerak, harus memberikan motivasi ke anak-anak kita. Sehingga ada estafet merasa memiliki gitu ya. Sudah cukup maksimal belum Bang? Kadang gini, kita juga kadang nggak bisa nyalahin anak-anak muda yang sekarang mungkin dianggap tidak tahu atau tidak peka atau tidak aware ya dengan budaya-budaya. Tapi karena memang mereka nggak dikasih tahu Bang, atau mungkin sistemnya juga tidak mendukung budaya dari semestanya juga tidak mengkondisikan mereka tahu gimana dong? Dari sekolah harusnya muatan lokal harus ada di Jakarta, muatan lokal. Ini bahasanya, ini seninya, ini begini, ini begitu gitu nggak, dan tidak saja pengetahuan tetapi dipraktekkan. Misalnya kayak Gambang Kromong kayak apa sih apa namanya, terus ya Abang None itu bagus juga kan kalau Abang None sudah banyak itu dilakukan juga. Dan nilai kelokalannya itu harus muat di kurikulum sekolah anak-anak kita sehingga dari awal sudah diperkenalkan, sudah tahu gitu. Nah kalau ujuk-ujuk bahasanya ujuk-ujuk tiba-tiba itu sudah besar itu kan agak sulit gitu. Kalau udah muda lu ini kampungan gitu kan, dia kan orientasi ke luar gitu. Kita boleh saja mengadop sesuatu yang dari luar, tapi jangan tinggalkan budaya kita sendiri. Gitu. Nah, persoalannya, Bang Bim, ini kan Jakarta itu kan udah heterogen banget ya, banyak para pendatang, kemudian juga orang juga kemudian lahir dengan berbagai macam pertukaran ras lah ya di sini tuh banyak sekali sehingga lama-kelamaan ya memang Betawi asli tuh jadi seolah-olah terpinggirkan gitu. Kira-kira gimana? Bener nggak sih Bang kalau kayak gini Bang situasi yang dilihat oleh Bang Bim sendiri? Karena kalau terpinggirkan apa namanya nilai-nilainya sih enggak ya, tetapi memang
tuntutan kewilayahan itu. Sekarang Jakarta kan luar biasa. Lama-lama kan orang nggak tahan juga, berat misalnya hidup di Jakarta, macam-macam lah ya. Akhirnya kan ke pinggir-pinggir. Tapi masih nilai budayanya itu tetap ada kok. Meskipun memang berat dengan globalisasi. Jangankan globalisasi, Jakarta ini kan melting pot, ini ibu kota di mana masyarakat dari 30 sekian provinsi kan ada di Jakarta gitu, ya kan? Tetapi ini emang fenomenal dan setiap daerah itu seperti itu. Kita lihat juga di daerah-daerah lain harus juga menjaga tradisi itu, ya. Karena memang itu ciri daripada sebuah daerah. Kalau nggak dipertahankan, gitu hilang. Ya bersyukur juga sekarang gubernur yang sekarang, pemerintah sekarang katakan itu melihat itu. Jadi ini harus ada ciri. Meskipun pembangunan secara ya modernnya jalan, tetapi tradisi juga jangan ditinggalkan gitu. Oke. Tadi itu kan bagian dari evaluasi dan juga masukan-masukan ke depan ya Bang. Tapi secara pribadi keinginan terbesar Bang Bim ke depannya untuk Jakarta di usia 495 ini apa? Abang punya vision apa sih melihat Jakarta ke depan itu? Ya, Jakarta kan sudah terbentuk jadi kota bisnis ya, kota bisnis, kota sejarah dan kota pelajar macam-macam. Tapi tetap memang harus budaya ini jangan hilang. Bagaimana tidak hilang? Ya itu tadi dengan dari awal sejak dini anak-anak diperkenalkan dan ada sentuhan budayanya gitu ya. Dan juga pemerintahnya juga harus support itu. Ini juga kan ada perda kebudayaan Betawi yang itu juga belum jalan juga. Jadi artinya di mall, di hotel itu harus juga mengakomodir produk-produk Betawi itu. Jadi misalnya ada bel-peletok, ada mainan ondel-ondel atau yang lain-lainnya itu harus ada juga diperkenalkan. Betul ya, memang harus ada regulasi yang memang sistem yang pasti ya, agar ini seolah siapapun latar belakang atau stakeholder yang mau berhidup di Jakarta mau nggak mau harus memenuhi syarat ini ya untuk ya menjaga kelestarian budaya Betawi. Nah ini Bang, ini gimana cara ya untuk mendorong agar ini bisa benar-benar diimplementasikan Bang secara merata? Ya itu dengan adanya regulasi itu, perda-perda itu harus dijalankan dengan sesuai dengan aturannya, ya harus komit juga semua pemerintah. Tapi perdanya udah ada ya Bang sebenarnya ya? Ada, perda pergubnya sudah ada, tinggal jalankan. Oke, baik Bang Bim, pokoknya kita sama-sama ya, Abang punya media yang luar biasa, banyak sekali jaringan radio, dan kita juga punya media grup dan MG Radio, Metro TV dan segala macam. Yuk, semoga nanti kita bisa terus bekerja sama, jangan kapok-kapok. Nanti kita terus gangguin ya Bang. Kita harus lestarikan budaya Betawi agar Jakarta ini tetap muda, berbudaya dan berprestasi pastinya ya Bang ya. Oke. Makasih Bang, salam sehat selalu ya dimanapun berada. Sampai jumpa lagi, bye-bye.